Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindun Indriani. Saya mengajar di SD Negeri 2 Gegesik Wetan, Kabupaten Cirebon. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ini adalah kegiatan PPL yang kedua saya. Pada kegiatan PPL yang kedua ini, tahapannya masih sama seperti pada kegiatan PPL yang pertama. Di antaranya, secara asinkronus, sehari sebelum pembelajaran secara daring, guru telah membagikan bahan ajar, link video pembelajaran, dan link Zoom meeting yang dibagikan kepada siswa untuk kemudian diakses oleh siswa sebelum mengikuti pembelajaran secara daring. Pada kegiatan PPL yang kedua ini, strategi pembelajaran yang kami gunakan adalah perpaduan antara strategi blended learning dengan strategi cooperative learning. Pada strategi cooperative learning, guru telah mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok grup WhatsApp kecil, beranggotakan 3 sampai dengan 4 orang siswa saja dengan bimbingan dan pengawasan guru. Guru juga memberikan kemudahan akses pembelajaran untuk siswa dalam kegiatan kelompok. Nantinya kegiatan kelompok ini bisa dilakukan pada saat pembelajaran secara daring ataupun bisa dilakukan pada saat pembelajaran secara luring melalui home visit. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Sehat semua? Sehat. Sehat. Coba tengok kanan kirinya, atas bawah, siapa kawan kalian yang belum masuk. Dinyalakan kameranya dulu. Mic-nya di unmute dulu. Semangat, kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi lagu wajib nasional dulu. Garuda Pancasila, hitungan ketiga. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. karena kalian sudah semangat nih. Oke, kita mulai saja ya pembelajaran kita kali ini supaya kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan. Boleh yang tadi masuk pertama Amar nih. Ya, itu ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Amar sudah memimpin doa. Sebelum kita mulai, Ibu pengen sudah belajar apa saja? Iya, ide pokok. Ya, mari kita sampai kepada subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan mengamati gambar, kalian dapat mengkategorikan kenampakan alam dan kenampakan buatan dengan percaya diri. Kemudian dengan mengamati peta, mana yang termasuk kenampakan alam? Yang ini ada Danau. Yang namanya kenampakan alam dan kenampakan buatan itu apa ya? Ada yang tahu? misalnya kenampakan alam lo kawennya gue tahu. Iya, misalnya kenampakan alam juga ya Allah ya. Iya, lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Sedangkan kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan ciptaan manusia. Perhatikan baik-baik ya, mana yang termasuk kenampakan alam dan kenampakan buatan. Ada candi ya, Candi Borobudur. Ini Candi Prambanan. Jadi kalian bisa simpulkan apakah termasuk kenampakan alam atau kenampakan buatan. Ini kenampakan alam.
Ada gunung, Bu. Ada gunung. Sungai. Ada sungai, pinter. Ada candi Borobudur. Oh, betul. Penampakan alam atau penampakan buatan? 5 pulau besar di Indonesia dari ujung timur dulu. Nih yang Ibu tunjukkan. Pakai Pulau Papua. Ini apa ini? Sulawesi. Pulau apa, Mas Devan? Sulawesi. Pulau Sulawesi, pinter. Pulau Papua adalah pulau perbatasan langsung dengan Penampakan alam yang ada di Pulau Papua adalah hutan, ya, kemudian gunung. Siapa yang pernah jalan-jalan ke Pantai Anyer? Ada yang? Saya. Ada, Mas Nevan pernah jalan-jalan ke Pantai Anyer ya, Mas Nevan ya. Ya, apa yang Mas Nevan lihat dari Pantai Anyer? Anak-anak, sekarang kalian kerjakan tugas kelompoknya lewat grup WA kecil ya. Kan udah dibagi ya, kelompok 1, 2. Baik, sudah selesai. Ya. Nih, Ibu sudah dapat kirimannya dari kelompok 1 nih, kelompok 1. Bentar, Ibu tayangkan juga di sini. Danau Ranau, pintar. Ini yang di Lampung ya. Terima kasih ya, kalian sudah melaksanakan tugas kelompoknya. Yang lainnya belum dipresentasikan ya, nanti gampang bisa menyusul presentasinya ketika kita belajar secara home visit. Coba lihat, perhatikan dengan teliti. Mana wilayah Indonesia? Tengah, di atas, atau di bawah? Ya, itu. Ya, pinter. Itu ya, tadi ya. Atau yang berbatasan langsung dengan wilayah garis khatulistiwa, di sini adalah Pulau Kalimantan. Adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Kalau cuacanya tiba-tiba ada awan, mendung, kemudian hujan petir, maka sedang terjadi musim hujan, berada di iklim tropis sehingga hanya memiliki 2 musim saja. Apa itu? Musim adalah pembagian waktu dalam setahun yang ditentukan oleh adanya perubahan cuaca disebabkan bumi mengelilingi matahari dan melakukan gerak rotasi pada porosnya. Ini nih, ini bumi, ini matahari ya. Nih, bergerak pada porosnya. Kalian seperti melihat apa ini? Kalian punya mainan yang mirip kalau berputar? Gangsing. Gangsing, pinter ya, itu gangsing. Gangsing itu, jadi gangsing itu seperti bumi yang berputar pada porosnya. Pengaruh dari iklim ya, musim di Indonesia sehingga berpengaruh juga terhadap keragaman flora dan fauna. Perhatikan ya. Ini adalah persebaran fauna di Indonesia. Ya, seperti di sini ada orangutan di Pulau Kalimantan. Kemudian di Jawa ini ada, di Pulau Jawa ini ada hewan apa saja ini? Harimau Jawa. Kemudian ada apa lagi, Alisa? Badak. Badak. Garis Weber. Apa itu garis Weber? Garis Weber adalah garis yang membatasi antara jenis fauna Indonesia bagian tengah dan timur. Atau tipe ini kalian jadi tahu ya. Ibu harapkan kalian jadi tahu, oh iya, ternyata Indonesia itu memiliki kekayaan satwa. Ya, kalian bangga tidak? Bangga. Bangga. Kalian diskusi lagi ya. Ini Ibu sudah kasih linknya untuk membantu kalian, memudahkan kalian dalam studi pustaka mencari taman atau macam-macam flora di Indonesia. Indonesia sangat dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan. Menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia seperti iklim. Bacaan ini, dari teks bacaan ini, sekarang kita akan belajar tentang ide pokok. Ya, gagasan pokok. Coba perhatikan dari kedua teks ini, kan ini ada
paragraf ya. Coba paragraf yang pertama, mana ide pokoknya? Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Ya, pinter ya, kalian sudah bisa ya untuk memahami apa itu ide pokok dan mana itu ide pokok ya dari suatu bacaan. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya atau sudah jelas belum? Sudah jelas ya. Nah, tugas kita adalah menjaga kekayaan alam tersebut dengan baik supaya tetap lestari ya, dan bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Kalau kita merusak, maka kita sudah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Gambar yang tangan dengan nilai-nilai Pancasila, ada juga yang sesuai dengan nilai Pancasila. Iya, ada hutan, kemudian hutannya ini ditebangin dan berserakan. Nah, menurut kalian ini tindakan yang baik atau tindakan yang tercela? Tercela. Ya, mengapa demikian? Pohonnya. Karena bisa menyebabkan banjir, pinter. Harusnya bagaimana ini supaya tidak banjir? Memotong pohon yang sudah tua. Potong pohonnya bagaimana? Tebang pilih ya, dipilih ya. Kalau yang sudah tua boleh dipotong. Kalau yang masih muda jangan. Ini sih sepertinya dipotong semua ya, sehingga akan menyebabkan banjir. Kemudian apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan sudah ditebang, pohonnya harus diapakan kembali? Menanam kembali. Harus ditanam kembali, pinter ilmi ya. Namanya apa itu istilahnya? Reboisasi, pinter ya nak ya. Jadi ketika sudah menebang hutan, ya hutannya ditebangin, harus ditanam kembali, harus ada upaya reboisasi supaya hutannya tetap terjaga, tetap lestari dan tidak mengakibatkan bencana. Senapan kemudian ada lingkaran merah dan ada silangnya dipalang satu. Ini artinya apa ya? Dilarang, pinter ya, dilarang menembak, dilarang berburu atau dilarang menembak ya. Berburu apa? Ini perburuan liar ini tuh ya. Jadi ini kan rusa, ini kan hewan yang dilindungi ya. Harusnya bagaimana? Ya, harusnya dijaga, dilindungi, tidak boleh diburu ya. Ini LKPD-nya kalian kerjakan ini linknya di like worksheet ya. Kemudian kalian juga kerjakan evaluasinya ya. Nanti hasilnya boleh kalian fotokan, screenshot, lalu kirim ke grup WhatsApp. Masih dalam masa pandemi nih ya. Iya, masih dalam masa pandemi, harus terapkan 3M. Apa saja? Memakai masker, lalu menjaga jarak dan mencuci tangan. Nah, ya, ini demi kesehatan kalian sendiri. Sekarang Ibu tanya, kalian belajar apa saja hari ini? Penampakan alam dan penampakan buatan, lalu flora dan fauna di Indonesia. Ya, sudah paham semua ya? Ya, 1, 2, 3. Ake wong pada kedanan masyarakat, ake wong pada kelingan pelayan, ya, orang kelalen panan sekabe langganan rojim wal as kana lafi husrin illa. Terima kasih Evita ya sudah memimpin doa ya. Siap, Bu. Ya, Ibu akhiri ya pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.